أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا warzuqna amalan salihah mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Ana ucapkan kepada antum semua ayyuhal ikhwah ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah di malam yang pertama ini seharusnya malam yang kedua ya. Namun qadarullah wa masya'a fa'al. Semalam itu ketika mengajar di jam 8.15 itu tiba-tiba qadarullah wa masya'a fa'al, gigi anak terasa ngenyut banget sehingga kita untuk melanjutkan ke jam 21.15 sehingga diliburkan. Seharusnya ini malam kedua kita, namun sudahlah kita anggap malam pertama karena di sisi lain juga kita akan melanjutkan di malam Kamis ya. Nah, Baik, ayo ikhwah sekali lagi ya anak kita ulangi atau anak ulangi. Alhamdulillah di malam yang pertama ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun tidak secara langsung. Tentunya ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Kemudian salawat beriringkan salam, tak lupa kita basahi lisan kita, kita ucapkan, kita haturkan kepada suri tauladan kita dan beliau adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah, Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan bagi siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya hingga yaumul qiyamah. Taib ayyuhal ikhwah, adapun materi kita untuk malam ini, sebagaimana yang tampak di depan antum, kita sudah memasuki bagian yang ketiga. Berarti bagian pertama tentang at-tahiyyah wa ta'aruf sudah selesai. Bagian kedua tentang al-usratu itu juga sudah selesai. Nah, ini adalah bagian yang ketiga. Kita akan belajar tentang as-sakanu. As-sakanu itu maknaha artinya adalah tempat tinggal. Tempat tinggal secara umum. Terlepas antum tinggalnya di hotel atau di rumah, apartemen, pokoknya as-sakan itu tempat tinggal secara umum ya. As-sakan. Ini akan kita pelajari satu atau tiga pertemuan ke depan. Al-hiwarul awal, al-hiwarus sani sampai al-hiwar as-salis kita akan berbicara tentang as-sakanu. Baik, paham tuh insyaallah ya. Apa yang sudah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari. Jadi setidaknya adalah urutan atau rantai pembelajaran yang selama ini sudah kita pelajari. Jangan sampai lupa ya. Nah, baik ayyuhal ikhwah, sebelum mulai seperti biasa, ana uridu an as'alakum, ana ingin tanya-tanya terlebih dahulu. Ana akan mulai dari Al-Ustaz Zul Anwar. Ya Al-Ustaz Zul Anwar, kaifa haluk? Khair, alhamdulillah, Ustaz. Kaifa halul usrah? Kulu khair. Kulluhum bi khair. Kulukum bi khair, alhamdulillah. Kulukum bi khair. Alhamdulillah. Nam, aina anta al-an? الآن أنا في بيتي. Oh, آه، bil bait. Mhm. يا في بيت يا في بيت في Ayo, البيت. jamil. طيب بارك الله فيك. وأنت يا الأستاذ فيبي كيف حالك؟ بخير الحمد لله. نعم، وكيف حال أسرتك؟ آه بخير الحمد لله. هم بخير. هم بخير. جميل. أين أنت الآن؟ في البيت أو خارج البيت؟ نعم أستاذ، أنا في البيت. في البيت، نعم. وأنت يا الأستاذ جنانجر كيف حالك؟ بخير الحمد لله أستاذ، وكيف حالك يا أستاذ؟ وأنا الحمد لله الآن بخير وتحسنت. كيف حال أسرتك؟ الحمد لله. الحمد لله كلهم بخير أستاذ. أنت من أين يا الأستاذ جنانجر؟ من أين آه أنت؟ في البيت أستاذ. من أين ها؟ أنت؟ آه أنا في من جارود أستاذ. وأنت من جارود، ما شاء الله. الأستاذ يا من جارود. بيبي. نعم، الأستاذ بيبي من جارود أيضا. لا أستاذ، من أين أنت؟ أنا Padang. من بوغور. أنا من بوغور.
Lakin anta Sundawi, لا. lah. Tapi logat antum seperti logat Sunda. Ya? Nah, kalau Ustaz Zul, min aina anta ya Ustaz Zul? أنا في Sentul Bogor Bogor Aidan, Masya Allah. أيضا، يعني Bogor أيضا. Bogor itu. Jauh ndak antum dari majelis Ustaz ini, almarhum Ustaz Arifin Ilham? آه Berapa? قريب Arif, ya? قريبا ya. قريب. Masya Allah. Kalau Ustaz Febi jauh, Ustadz Arifin ada di mana ya? Sentul. Di Sentul, Masjid Sentul. Oh, Al-Iqra, Sentul. almarhum. Nah. 1 jam ya Ustadz? Oh, 1 jam, Masya Allah. Nah, ada baik. Nah, kalau kami di sini jauh itu, 1 jam itu sudah jauh. Namun ketika di Jakarta 1 jam kita ngerasa dekat ya. Nah, Dan juga Ustadz. Lumayan. nah, baik. Wa anta ya Ustadz Herman, kaifa haluk? بخير الحمد لله. Alhamdulillah. Kaifa wal usra kaifa haluhum? كلكم بخير الحمد لله. Kulluhum bi khair. Min aina anta? أنا من جاكرتا. Aina Jakarta? Syarqiyah, Gharbiyah am? Tengah Jakarta Pusat apa Ustaz? Nah, Jakarta Al-Markaziyah atau Jakarta Jakarta Al-Wusta. Nah. Jamil. Nah, barakallahu fikum ayyuhal ikhwah semuanya dan kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Baik, kita langsung masuk saja ke materi kita. Al-wahdatu ats-tsalisah. Al-wahdah itu seperti biasa. Ada yang masih ingat artinya? Bagian yang nomor 3. Naam. Al-wahdah itu bagian, ats-tsalisatu yang ketiga, bagian yang ketiga. Berarti bagian pertama sudah, bagian kedua sudah ya. Nah, bagian ketiga itu as-sakanu tentang tempat tinggal. Sekarang kita masuk ke dialog yang pertama. Naam. Al-hiwarul awwal. Unzur wastami' wa'a'id. Nah, di sini kita ada dialog antara Ahmad dengan Hasan. Ana akan bacakan terlebih dahulu seperti biasa. Silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Unzur. Askunu fi hayyil matari. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baitin? Na'am. Askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La. Askunu fi syaqqatin. Ma raqamu syaqqatika? Khamsah. Ini khamsah, bukan nol ya. Khamsah. Wa ma raqamu baitika? Tis'ah. Tis'ah. Kalau kita mau menyempurnakan, ini cara bacanya khamsatun. Khamsatun. Sedangkan ini tis'atun. Tis'atun. Ya, khamsah, tis'ah. Baik, sekali lagi ikhwan agar lebih jelas ya dan lebih familiar kita ulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matari. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baitin? Na'am. Askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La. Askunu fi syaqqah. Askunu fi syaqqatin. Ma raqamu syaqqatika? Khamsah. Nah, ingat-ingat. Khamsah. Wa ma raqamu baitika? Tis'ah. Ya. Tis'ah. Baik, ayyuhal ikhwah. Al-an seperti biasa, habis membaca, kita masuk ke sesi penjelasan. Insya Allah ini mudah ya. Namun, ketika kita belajar tentang masalah at-tahiyah wa ta'aruf, antum menjadi tahu beberapa ungkapan ketika yang bisa digunakan untuk bertanya tentang masalah perkenalan. Kemudian ketika kita berbicara tentang bagian al-usra, antum tahu ya beberapa anggota keluarga. Nah, ketika kita berbicara tentang tempat tinggal, setidaknya antum ketika ditanya di mana kamu tinggal, antum bisa menjawab di mana antum tinggal. Itu tujuannya ya. Jadi kita mempelajari bahasa Arab melalui percakapan. Nah, taib ayyuhal ikhwah.
dialog antara Ahmad dengan Hasan. Kita mulai. Nampaknya Ahmad dengan Hasan ini baru kenalan mereka. Nah, kita mulai. Assalamualaikum, kata si Ahmad. Waalaikumsalam, kata Hasan. Kemudian Ahmad di sini bertanya kepada Hasan, Aina taskunu? Aina di mana? Taskunu kamu tinggal. Di mana kamu tinggal? Atau kamu tinggal di mana? Dua-duanya bisa antum artikan bebas. Yang jelas kita menanyakan tempat tinggal. Nah, ungkapan seperti ini, kalau ana berhenti bertanya kepada antum, untuk misalnya untuk murojaah, Aina taskun? Antum bisa bilang, Ana askunu fi Purwokerto. Atau Ana askunu fi Jakarta Al-Wusta. Ana askunu fi Bogor. Bisa seperti itu ya. Nah, Aina taskunu? Askunu fi Hayyil Matar. Kata Hasan, kalau taskunu, ini ana garis bawahi ya, supaya antum tahu jenis-jenis perubahan dalam bahasa Arab. Perhatikan di sini, Ahmad bertanya kepada Hasan, Aina taskunu? Diawali oleh huruf ta. Ini menunjukkan anta. Anta, ya, sehingga Aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Nah, Hasan ketika dia menjawab askunu, ini diawali oleh huruf hamzah, menunjukkan ana. Askunu, yang awalnya taskunu kamu tinggal, askunu saya tinggal. Bisa ditangkap insya Allah ya perbedaannya. Nah, askunu saya tinggal fi di hayyi. Hayyi ini antum bisa mengartikannya kompleks, bisa diartikan juga sekitar atau sekitar atau kompleks. Hayyi. Hayyi biasanya orang lebih condong mengartikannya kompleks. Saya tinggal di kompleks Al-Matar. Al-Matar maknaha artinya adalah bandara. Al-Matar ya. Setelah to ada alif. Karena kalau dia tidak ada alif setelah huruf to-nya ini, misalnya Al-Matar itu hujan. Jadi jangan salah sebut ya. Nah, Al-Matar dengan Al-Mataru. Al-Matar ini bandara. Kalau Al-Matar hujan. Nah, askunu fi hayyil matar. Saya tinggal di komplek bandara, kata Hasan. Kemudian Hasan bertanya balik kepada si Ahmad, wa aina taskunu anta? Dan di mana engkau tinggal? Anta yang kedua ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya, tidak perlu diterjemahkan. Ya, ini hanya sebagai bentuk penegasan saja. Baik, paham tuh insyaallah. Kemudian mendapat pertanyaan dari Hasan, Ahmad di sini menjawab, askunu, lihat. Askunu, saya tinggal fi hayyil jami'ah, di komplek al-jami'ah. Al-jami'ah artinya universitas. Ya. Jadi si Ahmad ini tinggalnya di komplek universitas. Baik, masing-masing sudah tahu nih, ya, Hasan tinggal di komplek bandara, Ahmad tinggal di komplek universitas. Kemudian Hasan nanya lagi, hal taskunu fi baitin? Nah, hal taskunu fi baitin? Apakah engkau tinggal di rumah? Maka kata Ahmad, na'am. Perhatikan di sini, kalau pertanyaannya hal, jawabannya cuma dua, ikhwan. Antum jawab na'am atau jawab la. Itu saja. Sesudahnya antum sempurnakan jawabannya. Depannya na'am atau la, itu saja. Hal taskunu fi baitin? Kata Hasan, apakah engkau tinggal di rumah? Maka kata Ahmad, na'am. Askunu fi baitin. Lihat cara dia menjawab. Na'am, askunu fi baitin. Diubah ya kata gantinya. Na'am. Baik. Kemudian si Ahmad bertanya kepada Hasan, wa hal taskunu fi baitin? Dan apakah engkau tinggal di rumah? Maka kata Hasan, lihat cara dia menjawab, la askunu fi syaqqatin. Paham ya insyaallah ya? Tidak, saya tinggal di syaqqah. Syaqqah artinya apartemen. Syaqqatun artinya apartemen. Nah, baik, ya, Ahmad tinggal di rumah, Hasan tinggal di
apartemen sekitar bandara. Nah, kemudian si Ahmad bertanya kepada Hasan, "Ma raqamu syaqqatika?" Nah, ini bisa kalau antum mau bertanya, berapa nomor rumahmu, berapa nomor apartemenmu, maka inilah bahasa Arabnya, ma raqmu, berapa nomor. Syaqqatika, apartemenmu. Ya, ada K-nya di sini menunjukkan anta. Berapa nomor apartemenmu? Maka kata Hasan, khamsah, 5. Kemudian Hasan nanya balik kepada Ahmad, wama raqmu baitika, dan berapa nomor rumahmu? Dijawab oleh Ahmad, tis'ah, 9. Ya, raqmu itu nomor. Baik, itu saja ikhwan yang bisa Anda sampaikan. Nah, kalau ada yang luput dari penjelasan Anda tadi, silakan ditanyakan. Nah, apakah ada pertanyaan ikhwan? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah paham ini? Alhamdulillah berarti. Nah, silakan. Maaf Ustadz, Nah, tafadhol ya Ustaz. ketika, ketika bertanya berapa nomor eh, rumah atau nomor apartemen itu emaknya bisa diganti kam nggak? Jamil. Sebenarnya kam ini, untuk kam itu kita gunakan ketika kita ingin bertanya tentang jumlah sesuatu. Misalnya kita menggunakan berapa siswa yang ada di kelas, maka kam toliban fil fasli. Kita bertanya tentang jumlah sesuatu, jumlah secara keseluruhan, itu kam. Namun kalau kita tidak bertanya tentang jumlah secara keseluruhan, maka pertanyaan atau ungkapan yang terbaik itu kita gunakan ma. Maka ma raqmu syaqqatika, karena kalau kita nanya nomor rumah, kita tidak bertanya tentang jumlah kan? Tidak bertanya tentang jumlah, kita hanya nanya nomornya doang. Sehingga ungkapan yang tepat itu adalah ma raqmu. Ma raqmu syaqqatika. Misalnya berapa nomor HP-mu? Kalau kita nanya nomor HP kan berarti kita tidak bertanya tentang jumlah kan? Tidak bertanya tentang total jumlah. Sehingga yang lebih tepatnya itu kita tidak menggunakan kam, tapi kita gunakan ma. Ma raqmu HP, misalnya hatifika. Baik, paham tak? Nah, misalnya kalau kita bertanya tentang jumlah, contohnya umur, berapa umurmu? Berarti kita nanya tentang jumlah, karena dia sudah mengumpulkan jumlah-jumlah hari di umur-umurnya, di dalam kehidupannya, maka boleh kita gunakan kamu umruk. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia bukan bertanya tentang jumlah, jangan, tidak bisa kita gunakan kam. Sehingga di sini kesimpulannya tidak bisa kita ganti menjadi kam. Nah, baik, soalun akhir. Ada pertanyaan lain, ikhwan? Silakan dibaca-baca dulu ya. Dibaca-baca dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Apa Ustaz? Nah, ada lagi? Ustaz Feby, tafadhal. Kalau misalkan yang di Arab itu pola kalimatnya tuh hampir mirip sama Indonesia ya Ustaz ya? Nah, rata-rata Kayak mirip Indonesia. Namun hati-hati, kita harus hati-hati karena kalau kita belajar bahasa Arab dari terjemahan itu rentan salah biasanya. Sebagai contoh mungkin Anda sudah pernah sampaikan ketika kita bertanya tentang nama. Nama kan kalau kita bahasa Indonesianya siapa namamu, sedangkan siapa bahasa Arabnya adalah man. Terus apakah boleh kita katakan man ismuka? Tidak boleh. Nggak bisa, walaupun terjemahannya sama, namun nggak bisa penggunaannya. Jadi rata-rata memang sama dalam artian dengan bahasa Indonesia, tapi tidak semuanya sama. Jadi usahakan jangan belajar secara terjemahan, karena ini rentan untuk jatuh dalam kesalahan.
Baik, ada lagi silakan. Tafadhal ikhwan. Baik, nampaknya tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada lagi kita langsung masuk ke membaca dialog ikhwan. Anak akan mulai dari Al-Ustadz Ginanjar. Nah, Al-Ustadz Ginanjar, tafadhal anta Ahmad. والأستاذ فيبي الأستاذ فيبي تفضل أنت حسان يا الأستاذ فيبي نعم تفضل silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi khayil mator. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqatin. Ma raqmu syaqatika? Hamsah. Wa ma wa ma raqmu gaitika? Tis'ah. Jamil, ahsantum. Qira'atun jayyidatun. Bacaannya bagus. Tatabadalah gantian, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi khayil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqatin. Man raqmu syaqqatika? Khamsah. Wa ma raqmu baitika? Tis'ah. Jamil, ahsantum. Barakallahu fikuma al-Ustadz Febbi wa al-Ustadz Ginanjar. Baik, selanjutnya al-Ustadz Hirman. Al-Ustadz Hirman, Masya Allah. Al-Ustadz Hirman, tafadhal anta Ahmad. والأستاذ الزل أنت حسان يا الأستاذ الزل تفضل. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baiti? Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqatin. Ma raqmu syaqqatika? Khamsa. Wa ma raqmu baitika? Tis'ah. Jamil. Nah, tatabadalah gantian silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Taskunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi saqqah. Ma raqmu saqatika? Khamsah. Wa ma raqmu baitika? Tis'ah. Jamil. نعم أحسنتما بارك الله فيكما قراءة جميلة جيدة يا الأستاذ زل والأستاذ Herman. Baik, di sini ada satu lagi nampaknya anak kurang yakin. Oh, sudah keluar beliau. Itu dari jilid 2. Dari jilid 2A. Nampaknya beliau nyasar ke sini. Dari jilid 2A tadi. Karena ada kesibukan jadi belum cepat masuk sehingga beliau masuk ke jilid 1A. Nah,
Baik, ayyuhal ikhwah, qad intahayna minal qiraah. Kita sudah selesai untuk bacaannya dan insya Allah kita sudah paham ya. Tinggal nanti antum ulangi, antum murojaah lagi kosakata yang menurut antum ini baru bagi antum. Nah, baik. Sekarang kita pindah ke halaman selanjutnya. Di sini ada al-mufradat. Al-mufradatu al-ardu, unzur, wastami' wa'a'id. Lihatlah dan dengarlah dan ulangilah. Pertama kita ada baitun. Baitun ini rumah. Rumah ini dalam bahasa Arabnya ada beberapa ungkapan. Salah satunya baitun, yang lainnya ada manzilun. Ada juga darun. Darun, baitun, manzilun itu rumah artinya. Paham tuh insyaallah. Nah, kemudian ikhwan kita ada syaqqatun. Nah, ini apartemen. Dan sebagian orang Arab itu mereka menyebutnya bukan syaqqah tapi syuqqah, pakai dhammah shinnya. Jadi jangan heran kalau antum ketemu dengan orang Arab yang dia menggunakan dialek lokalnya dan dia menyebut apartemen itu dengan syuqqah. Ya, syuqqah, karena ada yang seperti itu. Syaqqah apartemen. Kemudian raqmun. Raqmun bukan pintu ya. Ini ada tanda panah di sini. Ini nomor raqmun. Nah, hayyun itu komplek. Dia bisa kita artikan komplek atau sekitar. Nah, baik. Lanjut. Nah, ini yaskunu. Yaskunu artinya dia tinggal. Kalau saya tinggal, askunu pakai hamzah depannya. Kalau kamu tinggal pakai ta depannya. Jadi kita fokus ubah ke bagian depannya ini ya. Antum ubah bagian depannya ini. Nah, garis bawahi. Kalau yaskunu itu dia tinggal. Kalau askunu pakai hamzah saya tinggal. Kalau kamu tinggal taskunu. Kalau kami atau kita itu naskunu pakai nun. Jadi itu diubah ya cara penggunaannya. Kemudian la, fahimtum la, tidak ya. Kemudian al-mator panjang to-nya ya. Dua harakat al-mator, nah ini bandara. Kemudian al-jami'atu ini universitas, ya, al-jami'ah. Baik, ayyuhal ikhwah, ada yang mau ditanyakan enggak kira-kira al-mufradat ini? Tadi untuk udah yang Ustaz, apa Ustaz? gunung yang berarti dia itu berlaku buat laki-laki, perempuan atau gimana? Laki-laki saja. Oh, laki-laki. Kalau perempuan dia seperti anta. Kalau huwa yaskunu, kalau dia perempuan kan hiya kan. Kalau hiya itu taskunu, seperti anta, percis seperti anta. Itu bedanya. Nah, ada lagi ikhwan, silakan. Jadi yang untuk perempuan itu apa Ustaz? Kenapa? Yaskunu. Kalau misalkan untuk yang perempuan itu apa? Bisa diulangi Ustaz Febi, suaranya putus-putus. Putus-putus ya. Nah, putus-putus. Misalkan untuk yang perempuan apa? Yaskunu. Taskunu, perempuan taskunu. Taskunu. Kalau dia perempuan, dia itu taskunu. Oh, hiya taskunu. Nah, taskunu. Ada hiyanya ya. Iya. Enggak, hiya itu penambahan saja. Maksudnya dia perempuan. Nah. Dan tidak harus ya, tidak harus ada hiya. Baik, ada lagi silakan. Kalau untuk naskunu, taskunu, yaskunu hanya untuk kalimat itu aja atau buat yang lain juga Ustaz? Bisa buat yang lain, tergantung kata gantinya. Misalnya kamu laki-laki satu orang, kalian laki-laki dua orang atau banyak orang, itu ada cara penggunaannya.
Ada masing-masing ada. Tadi Anda sebutkan sedikit saja supaya nanti pembahasan kita tidak kemana-mana. Iya. Nah, Ya, baik, itu ada insya Allah di ilmu sorof ya, kita pelajari hal itu di ilmu sorof. Jadi bagaimana cara kita menggunakan kata kerja di dalam bahasa Arab. Hmm. Nah, ada lagi silakan, Ikhwan. Baik, tidak ada ya, nampaknya tidak ada lagi. Kalau tidak ada, silahkan dibaca. Al-Ustadz Ginanjar, tafadhal iqra al-mufradat. Baitun, baitun rumah, syakatun apartemen, rokmun nomor, ayun komplek, yaskunu dia tinggal, la tidak, al-mator bandara, al-jamiah universitas. Jamil, ahsanta. Baik, ba'dahu al-Ustadz Zul, tafadhal. Baitun rumah, Sakotun apartemen, Rokmun nomor, Hayun wilayah atau kompleks, Iya. Yaskunu dia tinggal, La tidak, Al matoru eh, airport bandara, Al jamiatu universitas. Jamil, ahsan. Nah, qiraah jayyidah. Baik, al-Ustadz Febri, silakan. baitun, rumah, syakotun, apartemen, rokmun, nomor, hayun, wilayah atau komplek, yas, yaskunu, dia tinggal, la, tidak, al-mator, bandara, al-jamiah, universitas. Nah, ahsanta. Baik, ba'dahu al-Ustadz Herman, tafadhal. Baitun rumah, syaqqah apartemen, rokmun nomor, hayyun sekitar atau kompleks, yaskunu dia tinggal, la tidak, al-maqam bandara, al-jami'ah universitas. Jamil, ahsantum. Dan tidak ada pertanyaan ya, insya Allah ini kita sudah jelas. Sekarang ikhwan, kita akhiri materi kita dengan latihan. Latihannya masih seperti ini, simple saja. Menjam mata pun antum bisa. Dengan memejamkan mata pun antum bisa. Kita mulai latihannya itu berbeda. Dalam artian pemahaman terhadap teks itu, kalau kita sudah berada di bagian yang kelima. Bagian kelima itu baru nanti latihannya pemahaman. Kalau masih bagian ketiga, keempat kita masih sil, hubungkan saja seperti itu. Untuk melatih sedikit demi sedikit ya. Karena bahaya juga langsung nanti tiba-tiba latihannya langsung pemahaman teks, nanti kelabakan juga ya. Jadi kita sedikit demi sedikit untuk latihan dalam bentuk latihannya seperti ini. Nah, tadi ayuhal ikhwah latihan sil, ada yang masih ingat arti sil? Hubungkan. Hubungkan. Bainal kalimat dalam bahasa Indonesianya apa? Kata Jumlah. Nah, Jumlah. kata Ustaz Zul. Kata oh ya. Nah, kata ya, al-kalimat fil lughatil arabiyyah, kata dalam bahasa Indonesia. Was-surah, ma mana surah? Gambar Gambar. Al-munasibah, yang sesuai. yang sesuai. yang sesuai atau yang cocok. Nah, gambar ini ada 8 gambar. Seperti biasa, Ana bagi menjadi 4 gambar. Hadza su'alul awal, itu yang pertama. Wa hadza tsani, yang kedua. Wa hadza tsalis, yang ketiga. Wa hadza rabi', yang keempat. Nanti Ana tunjuk gambarnya, antum bilang kata yang cocok untuk gambar tersebut ya. Baik, kita langsung saja. Pas ini untuk 4 orang peserta.
Yang pertama, anak akan mulai dari Al-Ustadz Febri. Hadhihi surah Hayyun wa hadhihi surah baitun. jamil ahsan. Baik, ba'dahu Al-Ustadz Ginanjar hadhihi surah Syaqqah. wa hadhihi surah. Rokmun. Nah, ini kurang tepat sebenarnya rokmun ya. Ini lebih ke ghurfatun sih. Dan ya, Berpatun. nah, ghurfatun lebih cocok itu. Nah, khair insyaallah. Baik, Lokal. Al-Ustadz Herman, hadhihi surah لا wa hadhihi surah. المطاف جميل. الأستاذ زل هذه الصورة. Al-jami'atu جميل. وهذه الصورة yaskunu. يسكن. خلاص أيها الأخوة. وبهذا قد انتهينا من درسنا في هذه الليلة. Kita sudah selesai untuk latihan kita pada malam hari ini. Ana harapkan melalui dialog yang singkat ini dan sederhana ini, antum ketika ditanya aina taskunu, antum bisa menjawabnya ya. Kalau ditanya hal taskunu fi baitin, antum bisa cara menjawabnya bagaimana. Ma raqmu baituka, ma raqmu baitika, antum bisa jawabnya bagaimana. Ya, jadi tinggal antum modifikasi sendiri, ya, modifikasi sendiri untuk dialog ini. Misalnya nomor rumahnya berapa, dimodifikasi, nanti dicari di internet, misalnya nomor 20 20 bahasa Arabnya apa? Ishrun misal, atau 25 khamsa wa ishrun. Bisa ya kita tanyakan, kita jawab pertanyaan orang. Kalau bertanya ma raqmu baitika atau ma raqmu syaqqatika, itu saja. Nah, antum bisa menjawab pertanyaan yang sederhana ini. Diharapkan tujuan dari materi kita pada malam ini. Baik, ayyuhal ikhwah, sekali lagi sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Tanyakan saja, tidak apa-apa, berkenaan dengan pelajaran kita yang ini atau secara umum. Nah, tafadhal. Apa Ustaz? Izin bertanya Ustaz. Nah, Ustaz Febi, ma'ziratan, bisakah suara antum lebih tinggi dikit? Oh, iya Ustaz. Nah, nampaknya itu terlalu kejauhan. Ah, iya Ustaz. Kalau misalkan ini kan yang jilid 1A ya Ustaz. Nanti Nah, kalau ini sudah habis pertemuannya itu langsung ke 1B ya Ustaz. kita ada ujian. Oh, ada ujian dulu ya Ustaz ya. Ujiannya kita ujian lisan pakai bahasa Arab. Masya Allah. Nah, dan yang diujikan itu berkenaan dengan materi. Misalnya kalau terkena dengan materi as-sakan, anak akan bertanya kepada antum, aina taskun? Hal taskunu fi bait? Hal taskunu fi syaqqa? Ma raqmu baitika? Itu antum harus bisa jawabnya. Dia sebagai bentuk bahan evaluasi. Apakah itu menentukan kita untuk melanjutkan ke jilid 1B? Tidak menentukan. Itu untuk evaluasi saja agar kita bisa mengulangi lagi pelajaran secara umum. Habis itu kita lanjut ke jilid 1B. Nah, dan biasanya ikhwan, ini untuk mewanti-wanti ya. Dan ini memang sudah hukum alam, hukum alam. Makin lama yang bertahan itu makin dikit karena konsistensi itu tidak sembarang orang bisa berdiri di atasnya, konsisten. Nah, biasanya semakin mendekati akhir, semakin dikit yang bertahan. Bahkan anak pernah kejadian itu tinggal 2 orang di penghujung bab. Di penghujung bab tinggal 2 orang. Akhirnya di jilid 1B mereka tidak melanjutkan lagi. Tidak bisa melanjutkan lagi karena ada kesibukan masing-masing. Nah, seperti itu. Biasanya makin menipis. Buktinya kelompok kita sendiri masih sisa 5 orang, 4 orang. Ini sedikit demi sedikit ya. Semoga teman-teman yang lain akan kembali, insya Allah ya. Amin. Nah, Amin. baik, ada lagi ikhwan, silakan. Baik, kelas ya, sudah ya. Kalau tidak lagi yang mau ditanyakan, maka Ana cukupkan sampai di sini. Ana harapkan kepada antum semua sekali lagi ikhwan diulangi dan cobalah dimodifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan antum.
untuk dialog ini. Nah, baik, ana ashkurukum, ana ucapkan kepada antum semua jazakumullahu khairal jaza wa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini bermanfaat untuk diri kita, yang mana manfaatnya nanti bisa kita sebarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik.